DPO, daftar pencarian orang. Jadi Menteri Agama kita yang Pak Yakut Komas itu minta kepada umat Islam se-Indonesia harus menerima keyakinan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Akhirnya Ustadz Andri Kurniawan angkat bicara tentang sikap perilaku yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Seperti apa pernyataan dari beliau, dan Ustadz Andri Kurniawan pun ya mengkritik Menteri Agama yaitu Pak Yakut yang mana sekarang lagi dicari ataupun DPO. Ya, ini sangat-sangat menarik untuk disimak ya Bapak Ibu. Oke, mari kita simak bersama-sama ya Bapak Ibu. DPO, daftar pencarian orang. Jadi Menteri Agama kita yang Pak Yakut Komas itu minta kepada umat Islam se-Indonesia harus menerima keyakinan baru, menerima agama baru. Langsung Bu, sosialisasinya langsung Menteri Agama. Apa agama baru itu? Pluralisme, satu keyakinan yang menganggap semua agama sama. Sampai sekarang gak balik-balik. Jadi ternyata ucapannya menghantam dirinya sendiri. Berat loh Bu, apalagi jabatan Menteri Agama. Jadi ngajak umat Islam se-Indonesia untuk beralih dari sabilillah ke sabilis syaitan. Bayangkan, makanya sekarang tersiksa hidupnya, ya kan? Tersiksa hidupnya sampai sekarang DPO, daftar pencarian orang. Nggak tahu itu nginep di rumahnya siapa itu. Jadi itu ada yang merintah gitu Bu, ada yang merintah. Kalau dia nanti Menteri Agama itu ketangkap, nanti dia akan nyanyi, saya diperintah oleh Mr. Mulyono. Nah, itu makanya Mr. Mulyono tetap nggak usah balik, ya kan? Nggak usah balik, di luar negeri aja sudah, nggak usah balik. Sing bandani soalnya aku seduwe 1.000 triliun di kantongku, 11.000 apa 11.000 triliun. Jadi nggak usah balik, karena itu sangat membahayakan bagi Mr. Mulyono. Bayangkan Bu, setelah mengucapkan itu tadi, setelah mengucapkan kita di umat Islam se-Indonesia berubah, diminta berubah dari keyakinan sabilillah kepada sabilis syaitan. Bahkan sampai Allah tegaskan lagi, tidak kurang-kurang Bu, Allah tegaskan lagi dalam surah Al-Imran ayat 85 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbalahu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari din agama selain Islam, maka sekali-kali agama itu tidak akan diterima daripadanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat nanti dia termasuk orang khusrin, rugi di akhirat tempatnya neraka jahanam. Itu ternyata Bu, begitu taat, ya kan, kepada ketetapan Allah, ternyata ya Allah berat Bu untuk pembahas yang ini tadi, berat. Banyak ternyata yang ikut Menteri Agama, sampai akhirnya hulu berlebihan. Di mana itu? Lumajang, sampai melebihi apa yang disampaikan oleh Menteri Agama. Apa di Lumajang itu? Dia dirikan tempat ibadah untuk semua agama. Berarti ini istilahnya melampaui apa yang disampaikan oleh Menteri Agama. Kemudian di Kediri, pesantren untuk semua agama. Astagfirullah, ngeri Bu ternyata. Jadi yang mengikuti sabilis syaitan pertama sabilillah, tapi ternyata berubah sabilis syaitan. Naudzubillah min dzalik. Nah, ibu-ibu, sudah jelas Bu? Nah, kita masuk ke ayat 56. Jelas sudah, gamblang, ya kan? Begitu diajak
untuk menyelisih Allah dan Rasulnya. Masya Allah, yang ngikut tidak hanya banyak, double W, banyak itu. Padahal tadi kan dalam surah Al-Ahzab ayat 71, ketika kita ati Allah wa ati Rasul, Allah sudah berikan jaminan hidup mulia dan jannah, ya kan? Hidup mulia dan jannah. Tapi kenapa banyak manusia, banyak kaum muslimin tidak mau itu? Yang dimaui justru ngikuti sabili syaitan, jalannya setan. Yang di situ tempat berkumpulnya orang-orang kafir, orang munafik, dan orang musyrik. Ya. Contoh di Malang, diadakanlah acara nggak tanggung-tanggung di balai kota, acara sesajen dan 1000 dupa, ditambah ogoh-ogoh, ya kan? Kira-kira yang ikut acara itu banyak apa sedikit? Banyak, ya kan? Ini acara-acara yang mengandung syirik akbar, syirik besar, ya kan? Ketika ada umat Islam ikut terlibat acara itu, berarti bisa mengeluarkan dia dari adinul haq, lepas agamanya, ya kan? Berarti wajib syahadat lagi, syahadat ulang. Dan itu pun peringatan Allah sangat keras, ya kan? Itu ibu-ibu, tidak hanya itu, sampai ke tingkat desa diadakanlah acara bersih desa, sedekah bumi. Kalau di pantai selatan ada larung laut, ya kan? Ditambah lagi sekarang semarak di Malang Raya, seluruh Malang, bantengan, ya kan? Nah ibu-ibu, ini kita masih membahas ati Allah wa ati Rasul, tapi sambil saya mencoba untuk saya korelasikan dengan kehidupan, sehingga kalau kita menafsiri ayat, kita korelasikan dengan kehidupan, itu hidup gitu. Jadi tafsirnya itu hidup gitu. Tidak hanya sekedar membaca. Nah, itu. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ternyata setelah saya selidiki siapa sih di belakang acara sesajen 1000 dupa, bersih desa, sedekah bumi, larung laut, bantengan, dan sampai di beberapa pojok-pojok kota itu biasanya ada baliho tentang kegiatan budaya, ya kan? Kegiatan budaya. Nah, siapa kira-kira yang di balik layar ini? Ternyata alhamdulillah saya menemukan, ternyata itu pusatnya di Jakarta. Nama lembaganya Live for All Foundation. Nah, itu. Ketika saya buka websitenya, vulgar sekali. Kalau ada umat Islam yang komitmen pada Al-Quran dan As-Sunnah, itu musuh number one. Vulgar di websitenya. Kemudian yang kedua, lembaga Live for All Foundation ini ingin bercita-cita menjadikan umat Islam di Jawa, termasuk di Malang, kembali seperti dulu. Hinduisme. Nah ibu-ibu, siapa yang membiayai Live for All Foundation? Ternyata tokoh-tokoh Yahudi Amerika dan tokoh-tokoh Kristiani Amerika. Jadi ini gabungan kolaborasi Zionism Kristiani. Itu simbolnya itu salib plus bintang David.
Itu simbolnya. Dan Live for All Foundation itu dia lebih mengarahkan pada budaya. Nah, itu. Jadi umat Islam di Indonesia ini, terutama di Jawa, terutama lagi di Malang, itu mereka tembus mila dobrak lewat budaya. Artinya apa? Budaya-budaya syirik dibangkitkan kembali. Sehingga selama ini ustadz-ustadz yang terus mendakwahkan tauhid kaget semua. Kaget semuanya. Karena ustadznya itu ikhlas, sementara Live for All Foundation dengan min amplopi bin fulus. Nah, itu. Ternyata ibu-ibu hasilnya di lapangan lebih dimenangkan oleh min amplopi bin fulus. Miris bu kita, nangis kita bu, lihat umat ini. Itu. Banyak yang hadir, ya kan? Padahal Allah ingatkan dalam surah Luqman ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar di sisi Allah. Ya. Kalau ada orang membunuh 100 orang, kemudian dia taubat-taubatan nasuha, Rasulullah mengabarkan dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini bunuh 100 orang, kemudian taubatan nasuha, Allah ganti kejahatannya itu dengan kebaikan, dan Allah masukkan ke dalam surganya Allah. Tapi berbeda ketika ada orang dia paham itu syirik, tapi dia langgar. Allah ingatkan dalam surah An-Nisa ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara itsman adziman. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ini tegas bu Allah bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya. Bapak Ibu, kita tadi sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Ustadz Andri Kurniawan, yang mana beliau menyatakan bahwa jangan sampai kita selaku masyarakat terbawa-bawa oleh arus ataupun ucapan-ucapan yang mana bisa mengakibatkan kita ya lalai ataupun mengakibatkan dosa besar seperti Bapak Ibu. Dan tadi pun Ustadz Andri Kurniawan yang menyatakan bahwa Menteri Agama tahun kemarin ya, Pak Yakut ya, Pak Khalil Yakut sedang dicari ataupun DPO, daftar pencarian orang ya. Entah itu masalahnya apa ataukah masalah yang pas itu sedang dialami, yaitu tentang dana haji ya, yang mana kemana larinya, mungkin itu ya yang dipermasalahkan oleh Majelis Ulama Indonesia seperti itu ya Bapak Ibu. Dan tadi juga di akhir video Ustadz Andri Kurniawan pun ya berbicara tentang ada seorang pemimpin ataupun sosok gubernur ya, yang mana peraturannya itu membahayakan bagi umat Islam ya. Intinya sangat-sangat jangan sampai kita meniru gubernur tersebut ya, yaitu ya berkaitan dengan agama kita ya Bapak Ibu, yang intinya kita selaku masyarakat atau selaku warga, apabila ada pemimpin yang baik ataupun
sesuai dengan ajaran kita ya kita ikutin ya Bapak Ibu. Kalaupun ada pemimpin yang kurang baik ataupun tidak baik ya jangan kita ikutin, seperti itu konsepnya ya Bapak Ibu. Dan ya benar juga yang dikatakan oleh Ustadz Andri Kurniawan, kita harus memilih ataupun suatu ya tayangan-tayangan yang mana bisa mengakibatkan kepada kita yaitu dosa, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Itu dia video yang kali ini, semoga ya bisa menambah wawasan. Terima kasih, sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.